Pindah agama adalah hal yang berhubungan dengan opsi individu serta intuisi melalui beberapa pengalaman dan bukti-bukti empiris. Keputusan untuk pindah juga dialami oleh seorang pendeta. Meskipun pendeta dikenal sebagai sosok yang paham betul dengan agama yang dianutnya, namun karena hidayah yang diperoleh, mereka memilih Islam sebagai agama barunya. Nah, berikut ini adalah 10 pendeta yang memutuskan masuk Islam. Leif Judney. Leif Judney dulunya adalah seorang pendeta pada salah satu gereja di Rusia. Ketertarikannya dengan Islam diawali saat seorang pemuda Maroko beragama Islam tinggal di rumahnya. Pemuda tersebut sangat taat beribadah. Hal itu membuatnya mulai terinspirasi pada pemuda tersebut akan ketaatannya. Tahun 2017, Leif memutuskan untuk memeluk agama Islam, kemudian berganti nama menjadi Ahmed Judney dan pindah ke Maroko. Mengetahui hal tersebut, pihak gereja mengutus asisten diakonia untuk membujuk Ahmed kembali menjadi pendeta. Namun, Masya Allahnya, Ahmed tetap istiqomah dengan pilihannya. Kisah Ahmed ini pun diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Confession. Kalian udah pada nonton belum? Komen di bawah ya. Samuel Early Shropshire. Samuel dulunya adalah seorang pastor yang berkewarganegaraan Amerika. Samuel mulai berkenalan Islam setelah datang ke Arab Saudi dan melaksanakan sebuah proyek. Proyek tersebut bertujuan untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Arab ke bahasa Inggris. Pada awalnya, Samuel memiliki keraguan karena potret negatif umat Islam yang diciptakan media di Amerika Serikat. Jahat banget ya. Seiring berjalannya waktu, Samuel menyadari bahwa kenyataannya sama sekali berbeda dari apa yang dilihatnya di media. Setelah beberapa bulan, Samuel mulai berkunjung ke masjid dan mulai merasakan kehadiran Allah. Kemudian Samuel pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, Samuel juga mendirikan organisasi nirlaba Muslim Voice for Peace and Reconciliation. Idris Taufik. Idris Taufik dulunya adalah seorang pastor gereja Katolik di Inggris. Awalnya, Idris memiliki pandangan negatif terhadap Islam, salah satunya tentang terorisme. Namun semuanya berubah ketika Idris melakukan perjalanan ke Mesir. Dia hanya menyaksikan keramahan, ketulusan, dan kesederhanaan umat muslim dalam beribadah. Saat kembali ke Inggris, Quran Surah Al-Maidah ayat 83 dan suara azan seolah memberinya hidayah. Kemudian Idris pun mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dituntun oleh Yusuf Islam. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam, Idris memutuskan untuk menulis buku tentang Islam, Gardens of the Light. Tahun 2016, Idris mengembuskan nafas terakhirnya dengan Islam sebagai agama terakhirnya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. David Benjamin Kaldani. David Benjamin Kaldani dulunya adalah seorang imam Katolik Roma, sekte Unit Chaldean. Keimanannya pun mulai bergejolak setelah mengamati perselisihan antara sekte yang dianutnya. David pun mulai perjalanannya untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Berkunjung ke Istanbul dan bertemu ulama bernama Jemaluddin Effendi. Setelah perbincangannya dengan sang ulama, David mendapatkan hidayahnya. David memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Ahad Daud. Setelah memeluk Islam, David pun menghabiskan masa tuanya dengan menjadi muslim yang taat hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1940. Sebelumnya, David menuliskan ceritanya menemukan Islam dalam sebuah buku Muhammad in the Bible. Kalian sudah baca belum? Komen di bawah ya.
Hadijah Watson. Sebelum bersyahadat, Hadijah Watson bernama Anne William Kennedy. Dulunya dia adalah seorang pastor, penginjil, dan pendiri gereja. Menganut agama Katolik, Hadijah mengenal Islam sebagai agama perusak dan kitab sucinya menyebarkan ajaran setan. Hingga pada akhirnya dia berkunjung ke Islamic Center Arab Saudi dan semua pikirannya terhadap Islam terbantahkan setelah berada di tempat tersebut. Banyak membaca buku tentang Islam, Hadijah tertarik pada keilahian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Dia juga menemukan fakta konsep Trinitas tidak ada dalam Alkitab berbahasa Ibrani asli, apalagi Alkitab dalam Markus 12:29. Hadijah akhirnya memeluk Islam setelah mengkaji Alkitab Ibrani. Jalan kebenaran pun akhirnya terbuka. Masya Allah. George Anthony. George Anthony dulunya adalah seorang imam Katolik di Sri Lanka. Menjadi seorang pendeta tentunya dia fasih dengan ajaran Alkitab. Namun kepercayaannya justru mulai goyah saat menerjemahkan beberapa ayat di Alkitab dalam bahasa Sinhala. Sebuah ayat Yesaya 9:12, Anthony justru berpikir ayat tersebut jelas ditujukan kepada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat lainnya yaitu Kisah Para Rasul dari ayat Alkitab 2:22. Anthony yakin ayat tersebut menyatakan kemanusiaan Yesus, bukan sebagai anak Tuhan yang selama ini dipahaminya. Setelah pendalaman terhadap ayat tersebut, Anthony pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kemudian merubah namanya menjadi Abdurrahman dan mengabdikan hidupnya menjadi relawan di Kuwait. Mulia sekali ya beliau. Petrus Kali. Petrus Kali dulunya adalah seorang pendeta Kristen yang berasal dari Kabupaten Sigi. Setelah 22 tahun menjadi seorang pendeta, Petrus kemudian memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Alasan Petrus memilih menjadi mualaf karena merasa mendapat hidayah dari Allah atas kesembuhannya dari sakit yang selama ini bertahun-tahun dideritanya. Setelah menyatakan masuk Islam dan namanya tercatat di KUA Kecamatan Palu Barat, Petrus Kali mengganti namanya menjadi Ahmad Fikri. Tak hanya Fikri, beberapa jemaat dan keluarganya juga resmi memeluk agama Islam setelah mendengar kesaksian Fikri tentang Islam. Masya Allah, pahalanya Fikri luar biasa sekali ya. Semoga tetap istiqomah. Amin. Agus Setiono. Agus Setiono dulunya adalah seorang pendeta yang berasal dari Mojokerto. Agus Setiono memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dirinya melihat bintang berbentuk lafaz Allah dengan aksara Arab di suatu tengah malam. Subhanallah. Karena kejadian tersebut, Agus merasa bahwa itu adalah sebuah petunjuk untuk dirinya mengenal Islam. Resmi menjadi seorang muslim, Agus merubah namanya menjadi Ibnu Mas'ud. Kini Mas'ud tinggal di Pondok Pesantren Al-Hasani, Kebumen, Jawa Tengah. Demi agama yang dianutnya saat ini, Mas'ud rela meninggalkan seluruh hartanya dan hidup sederhana di pesantren. Gak apa-apa Pak tinggal di pesantren, yang penting ilmu agamanya semakin bertambah dan imannya semakin kokoh. Dewi Purnamawati. Dewi Purnamawati dulunya adalah seorang biarawati yang berasal dari keluarga Katolik yang taat. Kisah Dewi untuk memeluk agama Islam didasari oleh kebimbangan dan pertanyaannya tentang keberadaan Tuhan. Karena hal tersebut, Dewi yang seorang biarawati dan tentunya paham dengan isi Alkitab justru dibuat semakin bertanya-tanya. Hingga pada akhirnya, Dewi memutuskan untuk mencari tahu jawabannya melalui Al-Quran.
Alhasil pertanyaan Dewi tentang agama pun semuanya terjawab dalam Al-Quran. Beliau pun memutuskan untuk menjadi mualaf. Meski sempat mendapat pertentangan dari kerabatnya, namun Dewi tetap untuk istiqomah. Kini Dewi berprofesi sebagai ustazah yang banyak mengisi kajian-kajian Islami. Semoga istiqomah ya Ustazah Dewi. Yahya Waloni. Yahya Waloni dulunya adalah terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola Amsinod GKI di Tanah Papua. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Minahasa yang taat pada agama Kristen. Kemudian pada tahun 2006, Yahya Waloni dan keluarga resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat melalui tuntunan Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yopi Waloni diganti menjadi Muhammad Yahya. Kini beliau pun dikenal sebagai Ustadz Yahya, seorang penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Dan kalian tahu topik itu berhubungan dengan latar belakangnya sebelum memeluk agama Islam. Kabarnya Ustadz Yahya juga dijuluki sebagai Ustadz Pansos. Masa sih? Aduh, ada-ada aja nih.